Halo sahabat Rajut, bertemu lagi dengan kami tutorial rajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat topi yang cantik ini. Nah, pada video kali ini kami akan menyertakan tabel berbagai ukuran. Jadi sahabat Rajut bisa membuat topi dengan ukuran yang diinginkan. Tapi di video ini yang saya praktekkan adalah untuk usia 3 tahun ya. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih. Oke, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benang, di sini saya pakai benang katun Milky Dot yang lembut. Nah, di sini kita siapkan dua warna ya. Saya pakai warna pink dan putih tulang. Untuk hakpen, saya pakai ukuran 4,0 mm. Ini sama dengan ukuran 7/0. Kita siapkan juga gunting, jarum tapestry, dan meteran. Kalau alat dan bahan sudah siap semua, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan membuat bagian crown atau puncak kepala. Jadi kita akan buat lingkaran menggunakan benang warna dasar. Di sini saya pakai benang yang warna pink. Kita mulai dengan membuat magic ring. Caranya seperti ini. Masukkan hakpen dari belakang, ambil benang, biarkan, jangan ditarik, lalu kita buat satu rantai untuk mengunci. Kita isi lingkaran ini dengan 10 HDC. Kaitkan dulu benang ke hakpen, masuk, ambil benang. Kita punya 3 serat di sini. Kita jadikan satu. Oke. Kita lakukan lagi. Kaitkan. Oke, 3 serat jadikan satu. Kita sudah punya 2 HDC di sini. Kita lanjutkan hingga mendapatkan 10 HDC. Nah, kalau sudah jadi 10 HDC, kita tarik tali yang pendek ini. Keluarkan dulu dari lubang. Baru tarik kencang sehingga 10 HDC ini menjadi lingkaran. Lalu kita akan gabungkan. Caranya, tarik benang agak panjang, lepaskan hakpen, masuk dari belakang HDC yang pertama. Oke, sudah masuk seperti ini. Arahkan benangnya di bagian belakang. Ini bagian depan kita. Lalu kita ambil benangnya. Oke, seperti ini. Kita sudah menyelesaikan round yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk di round yang kedua. Kita akan lakukan increase di masing-masing lubang. Caranya, kaitkan dulu benang,
Kita masuk di lubang yang sama dengan tadi membuat slip stitch. 3 serat kita jadikan 1. Ini adalah stitch pertama kita bisa pasangkan penanda. Lalu kita buat 1 HDC lagi di lubang yang sama. Di lubang berikutnya kita buat increase juga. Kita lakukan di masing-masing lubang, 2 HDC di setiap lubang. Kita lakukan 1 putaran. Nah, setelah melakukan 10 kali increase, kita dapat 20 HDC untuk round yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk di round yang ketiga. Tarik benang agak panjang, arahkan benang ke belakang, masuk di stitch pertama tapi dari belakang. Kalau sudah, kita tarik benangnya. Oke. Untuk round yang ketiga, kita akan buat increase di lubang pertama. Satu, 2. Lalu 1 HDC di lubang yang kedua. Di lubang yang ketiga kita buat increase lagi. Dan di lubang yang keempat kita buat 1 HDC lagi. Jangan lupa ya, stitch markernya selalu di stitch yang pertama. Oke, kita lanjutkan increase dan 1 HDC 1 putaran. Nah, kita sudah menyelesaikan round ketiga dengan total 30 HDC. Kita lanjutkan terus cara yang sama hingga mendapatkan ukuran diameter yang kita inginkan untuk topi ini. Sahabat rajut bisa cek ukuran berapa diameter lingkaran awalnya sesuai usia di tabel berikut. Oke, saya akan terus mengerjakan lingkaran ini hingga mendapatkan ukuran diameter yang saya inginkan. Sahabat rajut bisa mengikuti pola lingkaran berikut ini. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan bagian puncaknya. Nah, di sini saya sudah selesai membuat lingkaran hingga round ke-8. Jadi di sini saya punya total ada 80 HDC round terakhirnya. Kita akan coba ukur
dapat berapa senti diameternya. Oke, saya di sini dapat ukuran 14 cm atau 5,5 inci. Kita lihat di tabel tadi ya, untuk ukuran 14 cm ini bisa digunakan untuk anak usia 1-3 tahun. Tapi biasanya ukuran kepala masing-masing anak beda, jadi kita bisa ukur dari lingkar kepalanya, keliling dari lingkaran ini. Teman-teman bisa cek di tabel berikut ini. Nah, kalau sudah selesai membuat lingkaran sesuai diameter yang kita inginkan, selanjutnya kita akan tambahkan 2 putaran HDC lagi, tapi kali ini tanpa increase. Jadi masing-masing lubang kita isi dengan 1 HDC saja. Oh iya, sahabat rajut, untuk membuat lingkaran ini kita bisa juga menggunakan teknik spiral. Sahabat rajut bisa cek video tutorialnya di link ini. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan 2 putaran HDC ini. Saya sudah selesai menambahkan 2 putaran HDC. Selanjutnya kita akan berganti warna benang. Di sini untuk HDC terakhir kita buat simpul terlebih dahulu. Lalu kita jadikan satu dengan serat benang yang berbeda warna. Saya ulangi ya. Jadi di sini kita buat HDC yang terakhir. Nah, biasanya kan digabung gini, pakai benang yang warna sama. Karena kita di sini berganti warna benang, jadi ini tidak kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dengan benang yang warna satunya. Oke. Lalu kita lakukan cara yang sama untuk menggabungkan. Nah, sudah. Sekarang benang yang pink kita tinggalkan, kita mengerjakan benang yang warna putih. Oke, kalau sudah berganti warna benang seperti ini, selanjutnya kita akan buat 1 SC di lubang yang pertama. Dan lubang yang kedua. Kita bisa ikutkan benang yang warna putih di belakang ya. Setelah membuat 2 SC seperti ini, selanjutnya kita buat 3 rantai, skip 3 lubang, dan buat SC 2 kali lagi. Kita ulangi, 3 rantai, skip 3,
lalu 1 SJ di 2 lubang berikutnya. Seperti ini, kita lanjutkan 1 putaran. Nah, kalau sudah 1 putaran, kita bisa lakukan slip stitch di SJ pertama kita. Oke. Di sini kita akan berganti ke benang warna pink. Jadi ini kita ikat dulu biar nggak lepas. Sekarang kita berpindah ke benang yang warna pink. Kita akan buat pertama di sini. Tadi kan kita skip 3 lubang. 1, 2, 3. Kita masuk di lubang yang kedua, lubang yang tengah. Kita buat tusuk kerang di sini. Untuk yang pertama ini kita akan buat 3 DC dulu. Di sini pengganti 1 DC. 2, 3. Setelah membuat 3 DC, kita masuk di stitch kedua yang kita skip tadi, 1, 2, 3 di sini. Nah, kita buat 5 DC di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti ini hasil jadinya. Kita ulangi ya. Kita skip 1, 2, 3, 4. Di lubang yang kelima di sini, atau HDC tengah yang kita skip, kita buat 1 di lubang yang sama ya, 2, 3, 4, 5. Kita akan lanjutkan terus 1 putaran. Nah, di sini tadi awal kan kita cuma isi 3 DC. Sekarang kita kembali ke sini, lubang yang pertama, dan tambahkan 2 DC lagi. 1, 2. Kalau sudah, kita slip stitch ke DC pertama yang DC pengganti tadi. Kita ikat, karena kita sekarang akan beralih mengerjakan yang benang warna putih lagi. Kita lepas dulu ikatannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengerjakan round yang berikutnya.
kita akan buat 2 SC di antara tusuk kerang ini. Jadi di sini kita buat 2 SC. 1 2. Lalu kita buat 3 rantai. Kita lompati tusuk kerang ini dan buat 2 SC lagi di sini. 1 2. 3 rantai. Dua SC. 3 rantai lagi. Seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan 1 putaran. Oke, sudah jadi 1 putaran lagi. Kita lakukan slip stitch ke SC yang pertama dan kita ikat. Sekarang kita akan kembali mengerjakan benang yang warna pink. Kita lepas dulu ikatannya seperti ini. Oke, kita akan buat 3 DC lagi di sini, di DC yang tengah, di lubang yang sama seperti kita slip stitch tadi. Kita buat 1 pengganti DC, lalu tambahkan 2 DC lagi. Setelah membuat 3 DC seperti ini, kita menuju DC ketiga. Ambil benang, kita buat tusuk kerang lagi 5 DC di lubang yang sama. Kita ulangi terus cara yang sama 1 putaran. Nah, terakhir kita tambahkan 2 DC lagi di lubang pertama kita. Lalu slip stitch di DC pengganti tadi. Kita sudah menyelesaikan 1 putaran lagi. Kembali kita beralih mengerjakan benang yang warna putih.
Jadi kalau yang warna putih ikatannya ada di belakang, kalau yang warna pink kita ikatnya di bagian depan. Kita akan ulangi terus pola yang sama dengan benang yang warna putih. Kita buat 2 SC dan 3 rantai. Skip dan buat 2 SC lagi di antara tusuk kerang. Seperti ini. Dan dengan yang benang warna pink kita buat 5 DC increase di DC tengah. Terus seperti itu hingga mencapai tinggi yang kita butuhkan. Caranya, nanti sahabat rajut bisa lipat topinya seperti ini. Nah, lalu kita ukur tingginya dari bagian puncak hingga tinggi yang kita butuhkan. Sahabat rajut bisa cek di tabel berikut ini. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan ini hingga tinggi yang saya perlukan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan tinggi yang saya inginkan. Kita akan coba ukur. Oke, di sini saya sudah dapat tinggi 16 cm. Berarti kita sudah menyelesaikan bagian tinggi topi. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian bawahnya. Di sini tadi saya sudah kehabisan benang yang warna pink. Tersisa tinggal sedikit, nanti rencana mau saya pakai untuk tepian. Jadi di sini saya sudah mulai menggunakan benang yang warna putih. Jadi kalau sahabat rajut ingin kombinasi dua warna yang sesuai, bisa siapkan yang warna utamanya ini 2 gulung ya. Oke, berikutnya di sini saya sudah mencapai round ke 20. Untuk round yang ke 21 kita akan buat SC keliling. Kita akan buat 1 SC di masing-masing lubang. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan round ke-21. Saya buat SC keliling dengan total ada 80 SC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ke-22. Karena tadi di sini saya waktu membuat bagian puncak selesai di round ke-8 dengan pola akhirnya di sini tadi setelah increase ada 1 2 3 4 5 6 HDC. Berarti sekarang di sini kita akan mulai increase lagi. Untuk round ke-22 kita akan mengerjakan menggunakan tusuk double crochet atau DC. Kita buat pengganti DC terlebih dahulu. Satu, kita akan buat 7 DC di 7 lubang. 2, 3, 4, 5,
7. Oke, setelah membuat 7 DC, di stitch ke-8 kita lakukan increase 1, 2 DC di lubang yang sama. Nah, kita akan ulangi pola yang sama, 7 DC dan 1 kali increase, 1 putaran. Oke, saya sudah menyelesaikan round ke-22 dengan total 90 DC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-23. Nah, di sini kita buat satu rantai dulu. Lalu buat 2 SC increase pada lubang pertama. 1, 2. Lalu kita buat 1 SC di 8 lubang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita akan buat increase lagi dan 1 SC 8 kali. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Oke, saya sudah menyelesaikan round ke-23 di sini dengan total 100 SC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-24. Sekarang kita buat DC lagi. Kita buat satu pengganti DC pada stitch pertama dan kita buat 8 DC di lubang berikutnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita hitung dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita punya 9 DC. Selanjutnya kita buat increase 2 DC di lubang yang sama. 1, 2. Jadi sekarang kita punya kelipatan 11 stitch. Kita akan lanjut 9 DC dan 1 increase, 1 putaran. Oke, saya di sini sudah menyelesaikan round ke-24 dengan total ada 110 DC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-25. Untuk round ke-25 kita akan buat SC lagi. Jadi di sini di stitch pertama kita akan buat increase. Lalu kita buat 1 SC di 10 lubang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10. Lalu kita buat increase lagi 2 SC di lubang yang sama dan 10 SC lagi. Begitu berlanjut sampai 1 putaran. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan round ke-25 dengan total 120 SC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-26. Kita akan buat DC lagi. 1 DC dulu di stage pertama kita. Lalu buat 1 DC lagi di 11 lubang berikutnya. Maksud saya di 10 lubang berikutnya ya. Jadi ini total kita dapat 11 DC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 1
8, 9, 10, 11. Kalau sudah buat 11 DC, baru kita buat increase lagi 2 DC di lubang yang sama. Oke, kita lanjutkan pola yang sama, 11 DC dan 1 kali increase 1 putaran. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan round ke-26 dengan total 130 DC. Selanjutnya kita akan mengerjakan round terakhir, yaitu round ke-27. Kita buat 3 rantai, skip 1 lubang, lalu kita buat slip stitch di lubang berikutnya. Kita coba ulangi lagi, kita buat 3 rantai, skip 1, di lubang berikutnya lakukan slip stitch. 3 rantai, skip 1, slip stitch. Kita lakukan terus sampai selesai 1 putaran. Oke, kalau sudah selesai 1 putaran, hasilnya seperti ini. Kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Berarti kita sudah menyelesaikan membuat topi yang cantik ini. Nah, semoga video ini mudah diikuti ya sahabat rajut dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya ya. See you, bye.